Anda langsung meluncur ke channel signal, kita buy di mana, sell di mananya. Dan saya juga sudah memberikan lengkap dengan video pembuatan signalnya ya. Jadi silakan Anda juga bisa lihat. Nah, di sini kita fokus dulu. Karena ini kalau breaknya ini sudah break yang white box ya. White box-nya udah break. Nah, jadi teman-teman kalau mau follow yang white box, Anda sudah open sell nih karena sudah jam 20.30. Tapi kalau teman-teman mau nunggunya yang di 4219, nanti Anda sell-nya di 4219 ya. Kalau break yang golden box yang kuning ini ya, break garis merah yang kuning ini yang saya kasih cetak tebal nih ya. Kita pasang pending buy limit di 4219. Ini angkanya saya genapkan aja ya, 4219-nya. 4219 sebenarnya komanya berapa ya? Kita cek ya. Oke lah ya, biar aja di 4219 itu ya. Itu yang satu buy limit, yang satu nanti kita sell ya. Kita samain aja angkanya ya. 4219.19 ya. 4219.90 kita samain aja ya. Kita samain, ini saya samain ya. Satu buy, yang satu sell ya. Karena kita kalau gaya tradingnya kita, nah ini sambil nunggu marketnya sesuai pergerakan ya. Karena gaya tradingnya kita itu kan breakout support resisten ya. Jadi yang di akun kanan ini yang benar ya, yang kita mempraktekkan strategi kalau bawah sell, kalau yang atas break yang atas ini nanti kita akan nge-buy. Nah, jadi kita akan pasang nih ya, buy-nya di atas, sell-nya di bawah sini. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kiri ini pakai metode breakout, metode bouncing. Metode bouncing itu adalah kalau di area resisten dia ambilnya sell ya, metode bouncing. Di area support dia ambil buy. Jadi saya akan praktekkan dua-duanya. Satu pakai metode bouncing, yang satu pakai metode breakout. Tapi dua-duanya manajemen resikonya switching semua. Jadi saya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya kekuatan switching di saat market sesi Amerika. Jadi Anda mau pakai metode bouncing, Anda mau pakai metode breakout, selama nanti kita manajemennya adalah switching ya. Selama nanti kita manajemennya switching, nanti Anda bisa lihat ya. Kalau ternyata saat terjadi market trending, nanti kita bisa clear profit. Berawal kita mau buy duluan atau mau sell duluan, selama terjadi market trending nanti kita bisa clear profit ya. Kita pakainya switching. Ya, nih. Nah. Jadi kalau di zoom gini ya, sama-sama ya, sama-sama di zoom ini. Sama-sama saya zoom begini ya. Nah, Anda bisa lihat adanya garis zigzag ini. Jadi Anda mau pilih sell di area resisten, nge-sell di area resisten, atau Anda mau buy ketika break resisten itu ya. Kalau sell di resisten itu namanya strategi bouncing, kalau Anda buy ketika break resisten itu namanya strategi breakout. Ya, di tanggal 10 November itu resistennya break, maka seperti yang kita gambarkan, kalau resisten break ada potensi goldnya akan rebound naik atau akan menunjukkan pola kenaikannya ketika resistennya jebol. Ternyata benar resisten jebol ya, resisten jebol sampai 2 hari ini goldnya naik terus. Ya, setelah hari Selasa marketnya libur ya. Selasa itu kan Bank Holiday ya. Tiba-tiba pecah terus ya, pecah naik. Sekarang sudah di level 4.240-an dari terendahnya 3886. Jadi kalau market ini dari Oktober akhir dari 3886 itu sudah naik sampai 4245. Ini luar biasa banget ya, kenaikannya luar biasa banget, reboundnya luar biasa. Tapi saya mau update di sini, berarti target 1:1 dari tingginya segitiga itu sudah dilewati ya. Dari titik A, low-nya segitiga ke tingginya segitiga B. Ini 1:1-nya sudah dilewati ya. Kotak emasnya yang 1:1-nya sudah dilewati. Artinya targetnya itu sudah terpenuhi, maka ini boleh saya hapus ya. Kotak ini boleh saya hapus, kotak ini juga saya hapus, segitiga ini juga saya hapus karena sudah kadaluarsa. Artinya apa? Sudah break target. Maka ini peta perjalanan alur ini juga saya hapus. Dah. Kemudian Anda bisa melihat emas ternyata bisa melewati acuan resisten, become support, become resisten. SBR resisten 4185 di sini pecah.
otomatis ketika resisten pecah ini ada potensi goldnya lanjut naik, ataupun kalaupun ini turun dia akan ada retrace di sekitar 4185 ini. Yang mana angka 4185 ini ya, 4185 yang tadinya resisten, saya harus ubah teman-teman semuanya menjadi acuan support. Artinya yang tadinya SBR sekarang saya tulis adalah RBS. Resisten become support, di sini adalah support ya, di angka 4185-nya kita cek dulu ya. Kita zoom di sini apakah angkanya masih 4185 atau sudah berubah. Low-nya adalah 4179 ya. Di sini saya harus ubah, ternyata low-nya sudah berubah di angka 4179 ini. Saya akan ubah menjadi warna merah, dan inilah SBR yang saya maksud tadi ya. Inilah yang saya maksud tadi. Ini harus juga saya ganti warnanya merah. RBS yang tadinya SBR, support become resisten, resistennya pecah berarti resisten itu akan jadi support ya. Maksudnya gimana sih? Gini ya, kalau sebuah pergerakan harga, market naik gini ya, naik begini, ini resistennya pecah nih, sudah pecah ya, marketnya udah naik, maka resisten ini akan menjadi acuan support. Jadi ada batasnya, kalau marketnya turun, ini kalau kena area resisten sebelumnya yang akan menjadi support, ini ada potensi dia mantul lagi ke situ. Dari situ tuh ada potensi mantul. Itulah awal mula munculnya sebuah istilah resisten become support atau resisten menjadi support ya, resisten menjadi support. Di sini garis birunya ini juga harus saya ubah menjadi garis merah karena itu juga menjadi acuan area support. Nah, inilah yang disebut dengan acuan resisten become support. Nah, ini resisten become support ini di sekitar angka 4180 hingga 4163 ya. 4180 hingga 4163. Nah, RBS-nya teman-teman ya. Kalau 4180 4163 ini ternyata gagal jebol ya, artinya dia bisa bertahan menjadi benteng yang kuat, maka ada potensi goldnya benar-benar lanjut naik. Itu aja. Sekarang resisten yang 4227 pun juga sudah jebol. Terakhir resistennya di angka 4246 atau 4245 ini. Setelah 4245, ini mau tidak mau akan menguji 4277 dan seterusnya sampai harga tertinggi di 4381. Itu pun kalau ternyata ini bisa kuat naik ya. Bisa tetap kuat naik dan tidak bisa menembus area 4180 4163. Jadi kalaupun ini marketnya turun sampai sini, ternyata bisa mantul naik, maka saya prediksikan goldnya tidak menutup kemungkinan bisa break new all time high 4381 ini bisa jebol. Namun kalau ternyata ini marketnya turun, area 4180 malah jebol, maka tidak menutup kemungkinan goldnya melanjutkan penurunan lagi atau adanya koreksi. Jadi dia mentok sampai angka sekitar ini, resisten ini. Nah, aman semua, clear semua, nggak ada PR ya. Dari Pak Aldi Rebek dapat hari ini tambahan ya, sell 419 sama 4202, dua sinyal TP semua, alhamdulillah. Oh iya, ini yang saya tanya ya, ada yang ngambil 4203 enggak? Ada ya ternyata. Tambahan ronde keempat, ambil di 4194. Nah ini nyontek saya tadi, padahal sinyal 4195 tadi ya. OP-nya nyontek saya ini, tapi alhamdulillah ya, nyontek OP dapat tambahan, alhamdulillah. Dari Pak Frans ini dapat 214 tanggal 13 doang, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok, sehat-sehat selalu semuanya.